Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Abdel Story karena di setiap cerita pasti ada story-nya. Acara yang membahas sesuatu yang biasa-biasa aja sebenarnya. Mungkin unik juga sih karena setiap pembicaranya ini atau setiap masalahnya ini dikirim oleh subscriber. Seperti yang akan gue bacain berikut ini nih. Ya, ini ada cukup panjang ini. Dia tidak mau disebutkan namanya ya. Budi. Oh bukan. Bukan Budi ya. Assalamualaikum Cing Abdel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita saya mau ngucapin terima kasih kepada Cing Abdel yang sudi meluangkan waktu untuk membaca cerita saya yang entah bisa dimengerti atau enggak. Semoga Cing Abdel selalu sehat tanpa kekurangan suatu apapun, apalagi di saat pandemi seperti sekarang. Amin. Allah. Tolong identitas saya di undisclosed ya Cing. Oke. Kisahnya mungkin nggak 100% tepat karena sudah terjadi beberapa tahun lalu. Dan juga untuk menulis kisah ini saya kudu ngubek-ngubek file lama dan email dari tahun 2016 supaya timeline-nya nggak berantakan. Waduh, dia ternyata butuh effort, butuh usaha yang keras untuk menceritakan masalah ini. Oke, terima kasih ya. Kira-kira judulnya katanya, Ibu, setiap katanya adalah kunci pintu rezeki. Cerita ini saya tulis tanpa mengurangi rasa hormat kepada anak-anak lain yang sudah ditinggalkan ibu-ibunya. Ceritanya ini terjadi waktu saya SMP sekitar tahun 2002 sampai 2018. Lama banget lo, 6 tahun lo SMP. Nggak naik setahun 2 kali. 16 tahun. 2002 ke 2018. Dimulai waktu saya SMP sekitar 2002 sampai 2018. 16 tahun. Nggak mungkin ini awal ceritanya dari tahun 2002. Akhir ceritanya 2018. Mulanya waktu itu dia saat SMP. Dan 2018 akhir dia masih SMP juga. Tapi saya cuma cerita di momen-momen tertentu. Kan nggak waktu bangun tidur mata belekan mesti diceritain juga. Oh, oke, benar. Di cerita ini intinya saya merasa semua yang telah dan sedang terjadi di hidup saya ini diarahkan lewat doa-doa yang dipanjatkan ibu saya di dalam sholat-sholatnya. Saya ngetik cerita ini sambil ngelap mata saya yang basah. Nggak apa-apa kancing, nggak apa-apa lah. Emang apalagi kalau ceritanya di ibu itu pasti ada ya getar lah gitu ya. Sebelum cerita ini tentang profil saya. Seorang mahasiswa asing di sebuah universitas yang menghasilkan banyak Nobel laureates, i.e. 10. Apa sih Nobel laureate? Gue ini dulu deh. Apa sih Nobel laureates itu? Nobel Laureates. artinya anjay. Iya. Kandidat Nobel katanya. Nobel ya dibandingkan Nobel laureate dari sebuah universitas yang ada di Indonesia. Bagian ini untuk memotivasi institusi pendidikan tinggi di Indonesia aja. Tinggal di suatu kota yang terkenal dengan budayanya, di sebuah negara yang terkenal dengan bunga musim seminya, Jepang. Hah? Di luar negeri apa gimana sih dia nih? Teman-teman saya bilang saya hobi banget sekolah. Ya mau gimana lagi kalau ada yang bersedia bayarin sekolah masa ditolak. Oke. Jadi latar belakang pendidikannya dia adalah seorang mahasiswa dari dapat beasiswa kayaknya ya dia bunga negara yang terkenal dengan bunganya itu negara berkembang. Wow. Oke. Lalu tentang ibu saya, full time mother, ibu rumah tangga yang masakannya enak-enak tapi nggak berani buka usaha makanan, yang hobinya mendoakan anak-anaknya di setiap waktunya. FYI, kalau lihat bini Cing suka inget sama ibu saya soalnya mirip muka ibu saya waktu muda. Emang lo tahu bini gue? Lo bisa lihat di YouTube ya. Keajaiban kata dan doa ibu saya sampai sekarang saya ingat. Salah satunya adalah tentang beasiswa yang saat ini ngebiayain saya sekolah lagi. Betul, dia dapat beasiswa ya. Momen itu terjadi waktu lebaran tahun 2016 di dalam sebuah obrolan yang isinya saya, ibu, dan adik ipar ibu. Si adik ipar ibu ini melempar pertanyaan entah nanya spesifik ke saya atau ke ibu soal kelanjutan jenjang pendidikan saya. Emang dari semenjak selesai S2,
Saya udah sounding tipis-tipis pengen lanjutin ke S3 secepatnya sebelum Lebaran lewat. Sebelum Lebaran lewat LPDP. LPDP ini program pemerintah yang memberikan beasiswa kepada banyak orang untuk kuliah di luar negeri. Apakah ini pemerintah atau dari universitas ya? Pokoknya nama ini cukup ngetop lah LPDP ini. Tapi akhirnya nggak lolos seleksi. Ya, udah gue mau terangin lo nggak lolos. Tapi akhirnya nggak lolos seleksi. Mungkin karena sounding itu di waktu Lebaran, jadi nongol pertanyaan kapan anaknya yang satu ini lanjut S3. Gila di S3 dia ya. Gue S1 ya gue pilek. Oke. Ibu cuma jawab berangkat tahun depan. Tuh. Ini katanya. Reaksi saya auto melongo. Sedikit flashback sebelum Lebaran saya daftar beasiswa kuliah ke luar negeri lewat jalur non LPDP. LPDP gue browsing dulu. Ini cukup bikin arti LPDP ya. Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Oh benar, dari Kementerian Keuangan ya. Dari pemerintah ya LPDP dulu. Oke. Mana sampai mana tadi tuh, Man? Berangkat. Dia keluar negeri lewat jalur non LPDP. Berkas dikirim di bulan Mei setelah pengumuman seleksi dokumen lanjut ujian tertulis bahasa Inggris dan bahasa negara yang dituju. Pengumuman hasil seleksi ujian tertulis keluar sebelum Lebaran 2016. FYI, for your information, proses selanjutnya masih ada tes wawancara, tes kesehatan dan cari approval dari calon profesor atau pembimbing. Dan seterusnya sampai pengumuman final keluar di bulan Februari 2017. Balik lagi ke perkataan Ibu waktu Lebaran 2016. Gimana saya nggak melongo? Saya tahu proses seleksinya masih panjang sementara ibu saya udah bilang, saya berangkat tahun depan. Setelah saya sadar dari melongonya, gue mengaminkan apa yang ibu bilang. Tapi ya tetap nggak terlalu dipikirin. Setelah pengumuman akhir keluar, terus lihat hasilnya, saya termasuk salah satu orang terpilih untuk disekolahkan. Baru deh kepikiran kata-kata ibu di waktu Lebaran 2016 itu. Enak nih. Doa ibu. Ibu lo bisa nggak doain gue? Mungkin gara-gara itu proses ngurus beasiswa saya selanjutnya terasa jadi lebih enteng. Flashback sedikit lagi katanya. Waktu awal pendaftaran beasiswa itu cuma selisih sekitar 1 atau 2 minggu dari pendaftaran saya kerja sebagai dosen di salah satu kampus yang terletak di BSD. BSD itu apa? Kampusnya. Mercu Buana ya. Namun juga waktu itu masih belum ngapa-ngapain. Mumpung ada tawaran kerja dan beasiswa, gue cobain dua-duanya. Tinggal lihat mana yang lolos. Fast forward lagi. Alhamdulillah saya diterima jadi dosen. Lalu beberapa hari kemudian, ini dia cerita nih kalau di film nih bikin bingung timeline nih. Kadang-kadang flashback, adegan flashback ke masa sekarang. Terus flashback lagi gitu. Maju mundur ya. Keren ini, keren. Fast forward lagi, alhamdulillah saya diterima jadi dosen. Lalu beberapa hari kemudian saya juga dinyatakan lolos tes wawancara dan lanjut ke tahap tes kesehatan. Sebagai orang baru di sebuah perusahaan, saya bingung gimana cara supaya bisa izin untuk tes kesehatan. Saya cari info ke sana kemari, membawa almanak. Wah, cari info ke sana kemari, medical check up cuma bisa di hari kerja. Variabel tes kesehatannya yang mesti dikerjain juga banyak. Ibu saya juga tahu situasi yang saya hadapi, cuma nggak bisa kasih solusi. Karena solusi ada di Mama dan Ab. Yang gue juga salut sama ibu saya, gitu, di antara gue sama saya. Di dalam satu kalimat dia nyebut gue dan saya. Yang gue juga salut sama ibu saya, nggak sekalipun bilang supaya saya izin sakit atau bohong ke perusahaan. Supaya bisa ikut tes kesehatan. Emang kalau udah rezeki jalannya pasti ada aja. Belum ada seminggu saya kerja, perusahaan saya ngadain outing. Seluruh karyawan ke tempat Arung Jeram di Sukabumi saat weekend. Nah, perusahaan sewa bis untuk ngangkut semua karyawannya, event organizer-nya adalah tim HRD perusahaan. Sewaktu pulang dari outing, handphone saya ketinggalan di kantong belakang kursi bis. Maklum saat itu ngantuk banget. Saya sadar handphone ketinggalan begitu udah sampai rumah. Panik. Terus telepon salah satu tim HRD. Saya lapor soal handphone yang ketinggalan, sekalian minta kontak perusahaan tersebut. Setelah itu langsung saya telepon dan saya tanya soal handphone yang ternyata dah diamankan tapi cuma bisa diambil di kantor perusahaan bis tersebut hari kerja. Otak saya tiba-tiba bekerja dengan cepat. Saya langsung minta izin absen keluar
ke HRD karena mesti ngambil handphone. Hari Senin pagi sampai siang saya medical check up di rumah sakit di daerah Bintaro. Terus sorenya saya ambil handphone di Depok. That momentum was miracle. Ajaib juga ya. Ada hal ini kayak apa ya? Kayak kepakan kupu-kupu di sebuah hutan bisa menyebabkan sebuah badai di tempat lain gitu. Ya cukup aneh juga ini. Miracle ya. Padahal di Twitter nih ya saat ini lagi direkam, lagi rame nih ada miracle yang tidak percaya sama doa apa kalau nggak salah terhadap keajaiban doa. Nah pas nih. Doa ibu juga terus saya rasain begitu sampai di negara tujuan sekolah. Ibu lo berarti kemarin tuh ngedoain supaya handphone lo ketinggalan gitu maksudnya. Doa ibu juga terus saya rasakan begitu sampai di negara tujuan sekolah. Saya rutin teleponan sama ibu paling minim seminggu sekali tiap hari Jumat setelah jam nge-lab. Sebelum berangkat belanja bahan makanan untuk seminggu ke supermarket atau hari Sabtu siang. Di setiap akhir telepon kata-kata ibu yang nggak pernah absen adalah supaya gue hati-hati di jalan. Ada suatu momen di mana saya merasa doa ibu itu melindungi saya dari bahaya. Ceritanya, saya belanja bahkan bahan makanan agak-agak jauh ke arah utara dan menelusuri sungai pakai sepeda. Angin di kota tempat saya tinggal ini agak gampang ditebak. Arahnya dari utara menuju ke selatan. Jadi harapannya supaya ketika pulang belanja saya gosnya lebih enteng karena dibantu angin. Suatu hari ada yang agak aneh. Pulang belanja lewat rute yang sama yang biasanya goes cepet tapi waktu itu terasa lama. Menuju ke arah apartemen. FYI lagi, di negara ini sebutan apartemen itu cuma tempat tinggal sekelas kos-kosan. Kalau yang model apartemen di Jakarta disebutnya mansion. Saya lewat jalan yang biasa saya lewatin tiap belanja. Tapi ini di negara mana yang terkenal dengan bunga musim semi ya? Sakura apa bukan sih? Belanda ya? Tulip? Mungkin ya? Saya lewat jalan yang bisa saya lewatin tiap belanja. Terus ada yang aneh, beberapa kamera profesional dengan logo sebuah stasiun TV nongkrong di depan sebuah supermarket. Beda supermarket sama tempat belanja. Yang ini agak-agak lebih mahal buat budget mahasiswa. Begitu sampai kosan terus saya buka handphone. Saya lihat banyak unread message dari chat grup WNI yang isinya ngebahas kasus penusukan karyawan supermarket. Entah apa motifnya dari sebuah kantor berita. Oh Jepang tuh, dia ngasih ini nih. Dia ngasih link Jepang ternyata ya. Setelah baca berita itu baru gue ngerti kenapa gue goes gak secepat biasanya. Saya pikir ini salah satu efek dari doa seorang ibu kepada anaknya. Mungkin aja saya jadi korban penusukan seandainya kecepatan sepeda saya seperti biasanya. Apalagi kalau penusukan itu agak gak punya motif alias random. FYI, chat grup WNI di Mari biasanya sepi, tapi kalau ada kasus-kasus kriminal bisa mendadak jadi rame. Kebetulan yang membawa keberuntungan ya. Soal selamat dari bahaya seperti yang baru diceritain sih bukan kasus pertama. Waktu zaman SMA, balik nih ke SMA nih, balik lagi ke SMA nih. Saya sekolah di salah satu SMA negeri di Kebayoran Lama. Itu sekolah dulu sering tawuran, letaknya persis di pinggir arteri Pondok Indah. SMA berapa ya? Lu mah bikin ntar gue browsing lagi akhirnya. Udah dah. Dulu waktu masih SMA saya pengen banget ikut tawuran, pengen ngerasain nimpukin gerombolan anak SMA lain sekali 2 kali lah. Saya berangkat sekolah naik kereta dari stasiun Sudirman sampai stasiun Kebayoran Lama dan kudu nyebrang jalan arteri untuk sampai ke sekolahnya. Waktu masih kelas 1 saya masih sempet kebagian sekolah siang sampai sore. Terkait tawuran saya cuma kebagian ampasnya doang alias cuma banyak batu berserakan waktu mau nyebrang sekolah. Tawurannya udah bubar. Waktu saya kelas 2 dan 3 masuk pagi, tiap saya pulang cepet langsung ke stasiun kereta alias gak pakai nongkrong. Saya diceritain sama temen satu sekolah yang sampai stasiun belakangan. Biasanya cewek-cewek. Kalau sedang ada tawuran. Lah, kan saya udah sampai stasiun. Masa mesti balik lagi ke jalan arteri cuma demi ngelempar batu. Tapi tiap saya nongkrong waktu pulang sekolah atau nunggu jam latihan basket, gak pernah ada tawuran. Dari 3 tahun masa di SMA, jumlah batu yang saya lempar ke anak SMA atau STM lain adalah 0. Saya yakin ini efek dari doa ibu saya.
Pertanyaannya, kenapa saya pikir beliau doain saya supaya selamat berangkat pulang dari sekolah? Ini nyambung sama kejadian saya dipukulin sama anak karate sabuk hitam di dekat rumah waktu zaman SMP. Ini tadi lagi ceritain waktu kuliah S3. Terus disambungin sama kejadian waktu SMA. Nah sekarang balik lagi ke SMP. Abis muka saya bengep katanya waktu SMP. Ada yang datang ke sekolah ke rumah buat jenguk. Saya lupa orangnya. Di situ saya dengar ibu saya ngomong macam orang mau nangis. Gue doain ini anak supaya selamat di jalan dan di sekolah. Malah digebukin di dekat rumah. Kurang ya, ibu lo kurang ya. Semenjak saat itu sampai sekarang saya nggak pernah terlibat lagi di perkelahian. Kelihatannya ibu saya merevisi kata-kata yang ada di setiap doanya. Bukan cuma keselamatan saya di jalan sekolah, tapi juga dekat rumah. Ya. Sekarang mestinya ibu saya kudu merevisi kata-katanya lagi. Sepertinya kata jodoh ketinggalan di setiap doanya. Wah. Oh belum dapat jodoh, dia udah S3. 30-an ya. SMP 2002, 2018, 2021 udah S3. 2002 dia kan SMP kan? Iya, 89 deh. Kurang 89 atau 2000. 89. Iya. SMP 2001, 89 kalau sekarang umurnya 32. enggak, dia SMP 2001. 86 2001. Dia 87. 35. 34. 34 udah S3 ya, gila ya. Sekian cerita dari saya, Cing. Mohon maaf jika lo ceritanya panjang banget. Iya. Dan belepetan sih enggak, cuman lo bingung karena memang dari sini ke sini ke sini ke sini gitu. Iya, ini pengalaman pertama saya nulis cerita, keren loh. Saya sebagai anak yang sedang berada jauh ribuan kilometer dari rumah dan yang mencoba berbakti kepada kedua orang tua saya, khususnya ibu, cuma bisa mendoakan di setiap sujud akhir supaya selalu sehat dan panjang umur. Ya karena saat sujud itu adalah saat katanya paling dekat hubungan kita sama Allah ya. Pada saat itu kita merendahkan serendah-rendahnya diri kita, bahkan kepala kita yang kita jagain mati-matian itu pada saat posisi sujud itu berada di bawah bokong kita. Itu katanya simbol bahwa kita sedang merendahkan diri kita, hati kita di hadapan ilahi. Saya cuma mampu mencoba meningkatkan derajat orang tua saya lewat pendidikan. Soalnya dulu dipandang sebelah mata. Apaan tuh gitu ya. Sama saudara-saudara yang lain. Dan cuma bisa beliin sembako dari jarak jauh pakai kartu kredit. Cing, saya sekalian mau numpang protes ke online shop yang ada di Indonesia. Makin lama makin banyak yang nggak terima bayaran pakai kartu kredit terbitan bank luar negeri. Tolonglah bantu orang-orang terisolasi macam saya supaya bisa biayain orang tua. Kalau transfer uang kena potong sana sini, sadis. Mending langsung transfer pakai CC. Udah ini masih ada lagi gak? Ada. Dah, sekian Cing. Sebelum kedua mata saya banjir. Gua aja agak ini juga nih, agak mulai kayak mau basah mata gue. Perih ngeliat. Kepanjangan loh ini ya. Perih ngeliat layar di situ ya. Saya harap cerita ini gak malu-maluin amat, boleh ceritain di konten Cing Abdel, mantan penyiar radio paling edan segedung Adigraha. Oh berarti lo dengerin gue di sono ya? Waktu umur lo SMA-an berarti ya? Oh iya, sekalian saya minta doa Cing dan para penonton video ini termasuk para celingak-celinguk. Wah, nonton juga dia CCS ini supaya orang yang nulis cerita ini bisa lulus S3 tahun depan. Oke, amin, kita doain. Siapa tahu, udah minta doa ibu juga ya. Siapa tahu makin banyak yang doain, makin dimudahkan proses-proses menuju kelulusan tahun depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang harus dibahas, ini udah panjang banget ya. Gak ada pertanyaan juga. Berapa? 20 menit ya. Menarik ini keyakinan lo bahwa apa yang lo jalani, apa yang lo alami ini semuanya tidak terlepas dari doa orang tua. Doa orang tua itu memang nggak usah berdoa, omong aja kadang-kadang itu jadi doa tanpa bermaksud meminta, tapi omongan itu bisa menjadi doa. Ditambah sama keyakinan kita bahwa orang tua kita ngedoain kita, wah udah klop. Dan lo salah satu buktinya. Sekarang sedang S3, jangan lupa selesai sana lo balik ke Indonesia dan berbakti buat negara ini, karena negara ini membutuhkan orang-orang yang menghormati orang tuanya. Oke lah kalau begitu, buat yang punya cerita seperti ini jangan lagi lah ya, capek nih.
Kayak begini bacainnya, aduh, bulak-balik begitu ya. Ya, bacanya aja bingung apalagi yang denger ini. Oke, ditunggu buat yang mau cerita-cerita. Ada masalah juga nggak apa-apa, diceritain, saling berbagi doang, sharing doang. Mudah-mudahan itu bisa membuat lo lega. Dan bisa jadi inspirasi, kalau yang ini bisa banget jadi inspirasi nih buat orang-orang yang dengerin atau nonton ini. Sampai ketemu lagi di Abdel Story, karena di setiap cerita pasti ada story-nya.